Halo selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis siang. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari rumah Nikita Mirzani yang didatangi oleh pihak kepolisian. Rumah Nikita Mirzani didatangi oleh polisi. Sang artis bingung lantaran mereka datang sejak pagi dini hari, yaitu Rabu 15 Juni 2022. Diketahui, pihak kepolisian sudah berada di kediaman Nikita Mirzani yang berlokasi di kawasan Patukangan, Jakarta Selatan sejak pukul 3 dini hari. Menurut Nikita Mirzani, kedatangan polisi di kediamannya terkait laporan dari Mahendra Dito terhadap dirinya di Polres Serang, Kota Banten. Akan tetapi Nikita Mirzani tak tahu pasti apa kesalahan yang dibuatnya. Nikita juga menyebut tak mengenal sosok Mahendra Dito. Usai dikepung 9 jam oleh polisi di rumahnya. Akhirnya Nikita Mirzani mendatangi Polresta Serang Kota untuk melakukan pemeriksaan. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Situlunga dalam keterangannya mengungkapkan jika pihaknya mengapresiasi Nikita Mirzani yang sudah kooperatif datang ke Polresta Serang untuk menjalani pemeriksaan. Pemain film Nenek Gayung itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan UU ITE dan pencemaran nama baik. Sinto juga menambahkan laporan ini terkait konten yang di Instagram story-kan oleh Nikita Mirzani. Kendati begitu, sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan laporan tersebut. Berikut wawancaranya. Karena ini bukan masalah besar, kita semua seluruh Indonesia sudah tahu di mana kita sudah mempunyai sosial media. Kita jangan baper gitu nggak? Kita jangan baper, apalagi laporannya kalau nggak salah kan tentang ya menurut saya tidak pantas lah diperlakukan seperti ini. Tapi kan sudah komunikasi ya, sudah bapak-bapak polisi juga sudah mengerti bahwa Niki akan kooperatif datang, tentunya tidak dengan penjemputan paksa seperti tadi. Itu sih. Tapi kaget gak ketika lu malam-malam di kaget karena katanya jam 3. Jadi yang ngebuka itu Yati, pembantu yang satu lagi. Terus Yati bilang dia dipaksa, terus dia didorong, pintu dibuka paksa gitu. Terus karena yang di rumah nggak berani bangunin, emang nggak ada yang berani bangunin kalau lagi istirahat kan. Ini bangunin adek Lintang. Terus Lintang ke bawah, Lintang malah dimarah-marahin sama bapak-bapak polisi, ada juga poluannya gitu kan. Akhirnya karena Lintang nggak bisa handle, Lintang bangunin saya gitu. Saya pikir ketinggalan pesawat karena hari ini kan Semarang nih, ya kan, atau jam 8, itu udah kayak kebakaran set jenggot kan. Wah telat nih gitu, ternyata enggak, si Tete Hati bilang pada di bawah banyak polisi katanya gitu kan. Udah kan ada CCTV kan, nanti ngeliat CCTV, lihat juga di airport, banyak banget gitu kan. Terus akhirnya ya mau nggak mau harus turun kan, kalau diem aja kan juga nggak enak gitu. Turun baik-baik nanya gitu, pas buka pintu itu udah kamera semua handphone, udah pada ngerekam gitu kan. Saya kan makin bingung gitu, ini apa maksudnya? Saya dapat surat penahanan atau penangkapan gitu, paksa. Kenapa gitu kan? Ya udah terima surat panggilan sudah gitu kan. Tapi maksudnya surat panggilan ini pun menurut Niki yang sering dilaporin polisi ya, ini tidak wajar. Karena dalam 1 minggu surat laporan polisi. Berita selanjutnya. Gunakan kebaya merah asli milik Nyai Sukma. Wahana jurnalisa Rumah Sendakala harus lakukan ritual khusus. Wahana jurnalisa Rumah Sendakala masih dibuka untuk umum. Wahana ini dibuka sejak 11 Juni 2022 dan akan berakhir pada 10 Juli 2022 mendatang. Berdasarkan informasi, Rumah Sendakala yang berlokasi di FX Sudirman, Jakarta Pusat merupakan wahana kedua setelah di Bandung. Susan Ibrahim sebagai CEO Otelo Indonesia mengatakan bahwa antusias masyarakat sangat positif, bahkan terbilang seru. Tak jarang banyak kejadian mengejutkan yang dialami oleh pengunjung.
mulai dari menyenangkan hingga yang bikin merinding. Sudah berjalan selama 4 hari, antusias pengunjung masih terus bisa dirasakan. Wahana Junarisa Rumah Sendakala memiliki sensasi berbeda dari rumah hantu pada umumnya. Sisan Ibrahim, CEO Otelo Indonesia, mengatakan bahwa yang membedakan rumah hantu Junarisa dengan rumah hantu lainnya adalah kisah yang diangkat. Tidak sembarangan. Sisan mengatakan bahwa pihak Otelo Indonesia dan Junarisa harus melakukan izin untuk menyelenggarakan wahana ini. Tak hanya keaslian cerita yang diangkat, namun properti yang digunakan dalam wahana rumah hantu ini juga asli. Salah satunya properti yang asli adalah kebaya merah. Itu merupakan kebaya milik Nyai Sukma. Hal ini yang membuat wahana Junarisa atau rumah Sendakala harus melakukan sebuah ritual khusus. Berikut wawancaranya. Hanya satu atau dua, tapi ini benar-benar di-create sedemikian rupa supaya masing-masing talent ini dia bisa memerankan masing-masing tokoh yang ada di rumah Sendakala ini dengan baik. Gitu. Berarti bisa dikatakan rumah Sendakala ini tuh Teh Risa sendiri ingin ngasih experience sama para pembacanya atau penulisnya betul, experience langsung. Apa yang dia lihat, apa yang dia tulis dalam buku, itulah yang kita sediakan untuk pengunjung gitu, supaya pengunjung itu benar-benar kayak yang udah baca, oh kayak gini loh kalau ngeliat aslinya. Nah mungkin bisa jelasin sedikit Mbak, maksudnya dari ruangan pertama itu isinya apa sampai ruangan terakhir yang pengunjung tuh diharuskan buat nyari kunci ini. Di spoiler. Ya, sebenarnya kalau ceritanya ini kita rumah Sendakala itu akan ada rumah Sendakala 1 dan 2. Kenapa? Karena kita mau menceritakan dari 4 sisi yang berbeda, dari 4 sudut pandang yang berbeda. Nah ini kalau yang teman-teman sudah masuk ini dari sudut pandang Nyai Sukma dan juga Ayara. Ayara ini adalah mungkin kalau kita lihat situ, dia adalah mantunya Nyai Sukma. Ini baru dari sudut pandang 2 orang ini. Nah nanti yang rumah Sendakala 2 itu kita akan dari sudut pandang anak-anaknya Nyai Sukma yang masih hidup, 1, Barna, dan juga anaknya Ekal dan Rara. Berita selanjutnya, Iza Zega ajukan 3 poin keberatan di persidangan. Kuasa hukum Iza Zega, Pitra Romadoni, menyampaikan 3 poin keberatan kliennya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 15 Juni 2022. Sidangnya sendiri berlangsung dengan agenda pembacaan ekspansi atau nota keberatan kasus perkara pencemaran nama baik dan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Ada 3 poin keberatan yang disampaikan oleh Iza Zega melalui kuasa hukumnya, yaitu Pitra dalam nota tersebut mengatakan dakwaan untuk Iza Zega tidak lengkap dan tidak cermat. Kedua, pihak Iza Zega merasa dakwaan atas salah subjek. Ketiga, Iza Zega merasa dakwaannya adalah prematur. Iza Zega didakwa dengan pasal 242 ayat 1 dan atau pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut wawancaranya. Kita telah menyampaikan beberapa nota keberatan kita kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Iza Zega. Nah, ada beberapa hal yang kami sampaikan tadi terkait dengan perkara tersebut. Yang pertama, bahwasanya dakwaan tersebut adalah salah subjek. Nah, yang kedua, dakwaan tersebut tidak jelas dan kabur. Dan yang terakhir, dakwaan tersebut obscur libel. Nah, terkait dengan permasalahan ini, yang pertama, salah subjeknya di mana kan gitu. Salah subjeknya itu seharusnya Jaksa Penuntut Umum itu lebih melihat kepada rangkaian peristiwa dari awal, dari terjadinya pemukulan terhadap saudari Iza Zega. Nah, akan tetapi dalam dakwaan tersebut itu tidak disampaikan dan tidak dibuat dalam satu kesatuan di dalam dakwaan, sehingga kami melihat dakwaan tersebut prematur.
prematurnya itu tidak secara keseluruhan, ada yang terpotong-potong dan setengah-setengah mendakwa saudari Isa Jega. Terus yang kedua, ketidakjelasannya itu yang pertama, bahwasanya Isa Jega ini kan didakwa itu dengan kata-kata dia mendengarkan dari keterangan Devi. Dia menyampaikan itu yang. Berita selanjutnya, Nicholas Sean bantah ajak Ayu Thalia staycation bersama. Terungkap di persidangan, ternyata anak Ahok, Nicholas Sean, kerap mengajak Ayu Thalia untuk staycation bareng baik di rumah maupun di hotel. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ayu Thalia saat hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 14 Juni 2022. Diketahui, selebgram Ayu Thalia dan Nicholas Sean sama-sama hadir dalam persidangan kasus pencemaran nama baik. Dalam sidang tersebut, Nicholas Sean mengaku hanya berteman biasa dengan Ayu Thalia. Dilansir oleh Tribun News, Ayu Thalia tampak keberatan dengan pernyataan Sean. Secara belak-belakan, Ayu Thalia menyebut dirinya sempat tidur bareng dengan putra Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu. Lanjut lagi, Ayu Thalia mengaku sempat check-in atau staycation bersama dengan Nicholas Sean. Bahkan Ayu juga mengaku dirinya pernah dibawa untuk menginap di kediaman rumah Sean. Sebelumnya, anak Ahok itu membantah memiliki hubungan asmara dengan Ayu Thalia. Ia mengaku hanya mengenal Ayu Thalia dalam hitungan hari saja. Berikut wawancaranya. Screenshot dari berbagai media massa ataupun media pers. Nah, terkait alat bukti tadi sudah jelas saya tanyakan, apakah alat bukti media pers tadi dan alat bukti media tadi, ya alat bukti media ini loh ya, sudah dilakukan forensik digital di laboratorium forensik kriminal Polri. Ternyata yang paling gawat nih, ternyata bukti forensik tersebut bahwasanya alat bukti yang disampaikan oleh pelapor di dalam pihak kepolisian itu sama sekali belum dilakukan forensik. Itu sangat gawat sekali. Sehingga alat bukti flash disk tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dasarnya apa? Dasarnya peraturan Kapolri tentang laboratorium. Berita terakhir, sejak kecil dicekoki ibunya pola hidup yang sehat. Luna Maya akui masih sering bandel. Sudah dibiasakan dengan pola hidup yang sehat sejak kecil. Luna Maya akui masih suka bandel. Diakui oleh Luna Maya, sang ibunda, Desa Maya, Waltarun Mairer, sudah menjadi vegetarian sejak usia 40 tahun. Namun rupanya komitmen yang dilakukan ibunya tidak bisa dengan mudah diterapkan oleh Luna Maya. Namun seiring bertambahnya usia, Luna Maya akhirnya terbiasa menerapkan pola hidup sehat dengan caranya sendiri. Salah satunya yakni dengan rutin mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayuran yang disantap dalam bentuk cold pressed juice. Menikmati buah dan sayur dalam bentuk jus bukan hal yang baru bagi Luna. Sejak kecil, Luna segelas jus sayur dan juga buah sudah terbiasa disajikan juga oleh ibunya. Sebelum mengenal cold pressed juice, aktris 38 tahun ini biasanya meminta ART untuk membuatkan jus. Sayangnya, lantaran menu jus yang itu-itu saja, mantan kekasih Reyno Barak ini bosan. Kini demi tetap mengkonsumsi makanan sehat, Luna pun beralih ke cold pressed juice yang dinilai lebih praktis. Berikut wawancara dengan Luna Maya. Ya, dengan perkembangan zaman, dengan sekarang semuanya udah lebih sadar dengan lifestyle yang lebih baik, hadirlah gadget untuk mempersingkat proses itu, tapi dengan kualitas dan rasa yang sama enaknya, bahkan mungkin lebih enak daripada bikin sendiri. Menghemat waktu, pastinya mungkin bisa dibilang juga lebih murah. Iya, betul. Kenapa saya bisa bilang lebih murah? Karena ya pastinya kan kalau tidak berbalik itu ketahuan ya, tapi
mungkin kalau misalnya kita beli kadang-kadang organik agak selalu tidak paham sedikit ya. Terus mungkin kalau habis apa kita harus supermarket, kita kan kayaknya menghemat waktu ya. Dengan dan itu menu, pilihan menu Rejus punya banyak banget pilihannya. Sekarang kalau kita harus mikir tiap hari, aduh buahnya apa, nyampurnya apa, repot ya. Ya, jadi aku pikir senang banget pada saat di Daulat atau diajak kerja sama bersama Rejo ini kayak terjawab bahwa apa yang udah aku lakukan selama ini apa ya bisa dilihat bahwa partnership itu juga harus visinya sama ya, dengan lifestyle-nya juga harus sama dengan apa yang kita yakini. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kustul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, TikTok @tribunlampung untuk informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.